Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit ilmu mengenai perusahaan dagang, di mana tentu saja metode penjurnalan dari perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa, di mana di perusahaan jasa tidak ada barang yang kita harus hitung, sedangkan di perusahaan dagang sudah ada barang yang harus kita hitung, sekaligus kita hitung juga untung dari barang tersebut. Untuk lebih mudahnya, nanti kita lihat jurnal ya. Nah, untuk pencatatan dari perusahaan dagang sendiri ada dua, di mana ada pencatatan metode periodik dan perpetual. Metode pencatatan periodik adalah metode pencatatan di mana kita melihat jumlah barang pada akhir periode. Sedangkan pada metode perpetual, kita mengupdate jumlah barangnya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, pada umumnya metode yang akan dipakai adalah metode perpetual. Nah, untuk perpetual sendiri bisa kita lihat jurnal untuk pembelian dan penjualan di sini. Di mana untuk jurnal pembelian cenderung lebih mudah dan untuk penjualan lebih panjang dari pembelian. Untuk mengcompare-nya sendiri langsung saja, di mana jika kita membeli barang, maka tentunya yang akan kita debit adalah inventory. Dan jika kita membelinya secara utang, maka akun payable, atau jika kita membelinya secara cash, maka yang di sini adalah cash. Sedangkan untuk jika kita menjualnya dengan metode yang sama, yaitu perpetual, maka yang kita debit adalah akun receivable dan yang kita kredit adalah sales revenue. Nah, nilai yang kita masukkan adalah nilai dari barang yang sudah kita naikkan harganya agar kita dapat keuntungan. Sedangkan untuk debit COGS dan kredit inventory adalah nilai dari barang awalnya atau harga pokok barang tersebut, atau bisa kita sebut HPP-nya lah. Nah, jadi di sini tentunya nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang di atas sini. Yang di mana di sini adalah harga pokok dan di sini adalah harga yang kita jual sehingga mendapat keuntungan. Kemudian untuk jika kita purchase atau sales dan terjadi return and allowance atau pengembalian barang, di mana jika kita yang membeli, maka jurnalnya tinggal kita akun payable dan inventory. Tentunya ini sama halnya dengan kita tinggal balik dengan jurnal pembelian. Dan jika kita lihat di perpetual system, jurnalnya ada mengalami perbedaan sedikit, di mana ada akun baru bernama sales return and allowance jika kita yang menjualnya, dan kita kredit akun receivable. Nah, sales return and allowance ini adalah di mana sales return and allowance nilainya adalah nilai dari barang yang kita sudah jual untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan inventory di debit dan COGS di kredit adalah kita menaruh nilai dari harga pokok barang atau nilai yang belum kita tambahkan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk purchase atau sales discountnya cukup mirip, di mana hanya 3 jurnal saja, di mana purchase atau pembelian tentu saja jika kita jika kita sudah berhasil menuntaskan dan akan membayar dari diskonnya dan kita mendapatkan diskon tersebut, anggaplah kita mendapatkan diskon sebanyak 2%. Nah,
kita asumsikan juga jika jumlah dari barang yang kita lunaskan itu adalah 1.000. Nah, 2% dari 1.000 adalah 20. Dan tentu saja kita kurangkan 1.000 dikurang 20 sama dengan 980. Nah, kreditnya adalah nilai dari uang yang kita keluarkan. Dan inventory yang kita taruh di kredit adalah nilai dari diskon yang diberikan. Sedangkan jika kita sales atau yang menjual, maka jika uh, pelanggan yang kita berikan tenggat waktu diskon dapat memenuhi tenggat tersebut dan mendapat diskon, maka dengan asumsi seperti pembelian tadi, maka kita akan mendebit cash sebanyak 980 dan kita mendebit sales diskon sebanyak 20 untuk menandakan diskon yang diberikan. Sedangkan akun receivable kita taruh di kredit untuk menandakan bahwa sudah terjadi penerimaan uang sebanyak 1.000. Sedangkan untuk freight cost sendiri tidak berpisah, bukan merupakan sistem perpetual, lebih tepatnya beda jurnal, kan kita urutkan dengan jurnal pembelian dan penjualan, sedangkan freight cost sendiri itu bergantung terhadap di mana siapa yang menanggung dari biaya pengangkutan barangnya atau pengiriman barangnya. Jika di soal dituliskan FOB shipping point, maka buyers lah atau pembelilah yang harus menanggung pengiriman barang tersebut. Sedangkan ketika di situ di soal ada FOB destination, maka sellers atau penjual lah yang harus menanggung biaya pengiriman barangnya. Sedangkan untuk jurnalnya perlu diingat bahwa untuk kreditnya akan sama semua, yaitu cash. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah di debitnya, di mana ketika buyers yang menanggung maka inventory kita masukkan ke inventory debitnya. Sedangkan ketika sellers yang menanggungnya, maka debitnya kita tulis freight out atau biaya pengiriman. Jadi saya kira begitu.